Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur kita dapat berkumpul pada pagi hari ini kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapak Yesus. Biar kami boleh melihat, merasakan selalu kemuliaan-Mu yang besar ya Tuhan. Karena dalam kemuliaan-Mu Tuhan, kami menemukan damai sejahtera dan kekuatan baru ya Tuhan dalam hidup kami. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Makasih Bapa, Kau baik dalam hidup kami. Masuk
tidak ada hal yang tidak mampu kami lewati. Karena Engkau beserta dengan kami. Kau berjalan bersama kami ya Bapa. Maka kami tidak akan goyah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan-Mu ya Bapa. Dan Kau hadir Tuhan. Dan kami percaya saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, jika ada setiap kuasa kegelapan Tuhan yang mencoba ya Tuhan mengganggu ibadah kami, roh-roh kekhawatiran ya Tuhan yang coba mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh sukacita, roh penuh ya Tuhan, kami boleh penuh dengan roh-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami benar-benar bersyukur. Mari sama-sama percaya, katakan amin. Haleluya. Mari kita bersalam kepada suami kanan kiri dengan penuh senyum, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita punya satu sobat yang setia, Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyanyikan, kita serukan namanya Yesus. Dia satu-satunya sahabat kita yang setia. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari sama-sama serukan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari sebutkan namanya. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari katakan dengan penuh keyakinan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, kami percaya Kau bersama kami. Amin. Yesus, Yesus namanya, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Mari kita percaya wanita saja. Namanya Yesus. Menghibur hati Tuhan. Para wanita-wanita Allah. Haleluya. Nama Yesus. Kami kuat sebagai wanita-Mu Tuhan. Karena nama-Mu. Para pria silakan. Namanya Yesus. Kau menguatkan para pria Allah ya Tuhan. Menjadi imam yang luar biasa. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama nyanyikan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari serukan. Namanya
Tuhan. Lagu ini yang penuh sukacita. Haleluya. Ini akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang menggerakkan saya, kita berkata gini, ya, kita bilang I love you Lord. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita gerakkan. Ya. Jangan penuh, tapi nafasi Bapak Ibu Saudara. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. I love you Lord, I love you Jesus. Yesus cinta saya. Mari semangat lagi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus, saya cinta Yesus. Dan kita percaya kita semua di sini mencintai Tuhan Yesus, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita mulai hidup sungguh-sungguh di kebenaran Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Ku rindu
berserah penuh pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hadiratmu turun atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir. Terima kasih ya Abah, Engkau hadir. Hadiratmu turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Kurapani sekira papa sunu kurapa pati. Terima kasih. Ikirena kana ana sere kira papa dodo disukura kalaman kurus kura tatus. Irena kana ana sikira lan kana manati sona kalaman tusur kudo di sikira kalaban. Irang kana mana sikirina kana mana sera para papa sena kura papa. Kurekina sikira la kana nusore na ana papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Engkau hadir. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih. Engkau menjamah setiap kami, Amen. setiap hati kami. Ya Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu. Kami sudah menyembah-Mu terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar kami juga mau mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong. Terima kasih. Roh Kudus tolong hamba-Mu ya Bapa. Biar Engkau jamah bibir lidah hamba, Terima kasih. sehingga hamba hanya menyampaikan firman-Mu, Terima kasih. kebenaran akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir, Engkau Terima hadir kasih, di tempat Amin. ini. Terima kasih Abah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh acara dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih untuk WL Singer dan pemusik yang sudah mengantarkan kita semua untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan bahkan pada pagi hari ini kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan konsentrasi pada pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang temanya menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan tekun dan setia, ya. Menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan tekun dan setia, dan subtemanya adalah penantian yang sepadan, ya. Ayat-ayat yang akan kita baca nanti dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 7 dan ada beberapa ayat yang di tengah-tengah daripada Kejadian 21 ayat 1 sampai 5.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengertian dari penantian yang sepadan adalah bertahan dalam situasi sulit namun dapat mencapai suatu tujuan, ya. Nah, kita akan baca dulu di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Sudah Abram dipanggil Allah, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu ia seperti yang diberikan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut sama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai suatu tempat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan yang di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, sudah cukup. Semangat, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan dalam Kejadian 1 sampai 7 ini adalah panggilan yang kedua yang diberikan kepada Tuhan, ya. Nah, sebelumnya di pasal yang 11 ayat yang ke 27 itu dikatakan bahwa itu keturunan Terah, ya. Jadi Abram itu anak dari Terah, ya. Abram, Nahor, dan Haran. Siapa Lot? Lot adalah anak Haran, karena pada saat itu Haran meninggal. Jadi pada saat pertama ayat 31 itu dikatakan, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot. Ya, jadi Terah bapaknya Abram itu membawa Abram dan Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim, tadinya di Ur-Kasdim, untuk pergi ke Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Nah, saat itu umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Jadi orang tuanya Abram sudah saat itu meninggal. Pada saat kemudian dipanggillah Abram. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini dipanggil pribadi lepas pribadi, ya. Kita lihat bahwa pada saat Abraham masih bersama dengan orang tuanya, kemudian dipanggil. Kemudian orang tuanya meninggal, dia dipanggil lagi sendiri, ya, untuk keluar dari, dikatakan keluar dari rumah bapakmu, dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari negerimu. Itu kenapa Tuhan memanggil kita pun pribadi lepas pribadi. Kita dipilih untuk
tidak ada bersama-sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan artinya kita tidak boleh bertemu mereka, tetapi pilihan Tuhan itu sudah di-cover begitu rupa, ya, sehingga Tuhan bisa berbicara dengan kita masing-masing. Nah, saat itulah Abram dipanggil, kemudian dikatakan Abram itu dipisahkan dari negeri sanak saudara, rumah orang tuanya, untuk memperoleh negeri yang Tuhan tunjukkan. Ya, kita dituntun oleh Tuhan itu pribadi. Di dalam ayat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 3 tadi dikatakan Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Ya. Kemudian memberkati Abram dan membuat nama Abram termasyhur. Itu juga buat kita. Ya. Abram menjadi berkat. Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram. Kita itu sudah dipilih. Jadi kalau ada yang memberkati kita, ya orang itu akan diberkati Tuhan. Tapi kalau ada yang mengutuk kita, Tuhan juga mengutuk orang yang mengutuk kita. Oleh karena itu jangan takut, karena Tuhan terus menyertai kita. Amen. Karena apa? Karena Abram, maka semua orang di muka bumi akan mendapat berkat. Nah itu yang dikatakan bahwa karena Abram loh, maka orang di bumi ini akan mendapat berkat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kan saya katakan bahwa ada 2 ayat yang dibaca, tetapi di tengah-tengah itu ada ayat lagi yang pada saat itu mengatakan bahwa sebelum Abram memperoleh janji keturunan, ya, kita akan baca dulu di dalam Kejadian 13 itu ada setelah Abram perjalanan sampai ke Mesir, ya, kemudian ada peristiwa di sana. Kemudian Abram di dalam ayat ke-13 itu terjadi sesuatu antara Abram dengan Lot, ya. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, ini dikatakan kenapa? Karena Lot itu kaya dan juga Abram juga kaya, banyak. Dikatakan bahwa mereka punya banyak gembala-gembala, ya, karena memang hewan-hewan yang ada di sana, ternak-ternak mereka banyak. Jadi ya pasti adalah clash, ya. Oleh karena dikatakan kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri itu terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ya. Nah, itulah hebatnya Abram. Dia tidak sebagai orang tua, sebagai omnya dari Lot, dia tidak punya hati yang harusnya keponakannya nurut sama dia. Aku dulu yang memilih, tapi dia tidak loh. Ya, dia katakan, pilihlah Lot, kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau di sini katakan, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Ya, itu hati daripada Abram adalah hati yang terbuka. Ya, keponakannya suruh pilih dulu. Dan apa yang terjadi? Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Sobar. Nah, oleh karena itu, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur
dan mereka berpisah. Ya, jadi setelah mereka berjalan, kemudian berpisahlah mereka lagi. Jadi tinggal siapa lagi sekarang? Tinggal Lot dengan Sarah yang ada saat ini. Nah, dengan kesendirian Lot, maka Tuhan mulai ada satu perjanjian, ya. Banyak berbicara kalau Abram dalam kesendiriannya, maka Tuhan memberikan satu pembicaraan, satu janji kepada Abraham, ya. Janji tentang keturunannya. Ya, itu sudah lama Bapak Ibu Saudara, bukan cuman perjalanannya itu misalnya dari Urkasim kemudian ke Kanaan, itu bukan seperti dari sini ke Bandung, ya bukan. Karena perjalanannya bukan naik kereta, bukan naik pesawat, bukan naik mobil, tapi berjalan kaki. Jadi itu berhari-hari, mungkin ya bertahun-tahun bahkan, ya. Dan kemudian janji yang saat ini dikatakan oleh Tuhan itu dinantikan bukan cuman besok tahun depan, tapi bertahun-tahun dia nantikan, ya. Nah, di dalam Kejadian 15 inilah satu peristiwa yang dapat kita lihat di dalam ayatnya. Dikatakan dalam ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Ya. Kenapa saat itu bukan saatnya pada saat ada Abram bersama dengan Lot? Ya. Setelah mereka berpisah, maka disitulah Tuhan berbicara secara pribadi dengan Abram. Ya. Dengan kesendirian. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita dipisahkan, kita terus melakukan satu kegiatan ataupun hati kita terus kepada Tuhan. Maka dalam kesendirian itulah Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ya, janjinya, akulah perisaimu. Engkau akan upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya. Tetapi Tuhan katakan, ya, pada saat itu Abram dikatakan bahwa bukan itu ahli waris. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Bapak Ibu Saudara, Abraham kalau kekayaan sudah nggak memikirkan. Ya. Makanya dikatakan pada saat itu aku adalah perisaimu, jangan takut. Maka Abraham pada saat dikatakan itu, apa sih? Aku nggak punya anak. Dan pada saat itu bagi mereka kalau tidak punya anak, maka kalau ada istilahnya yang membantu di dalam rumah pada saat itu Eliezer yang membantu di dalam rumah Abraham yang dipercayakan, itu boleh menjadi ahli warisnya. Ya, itu. Oleh karena itu pada saat itu Tuhan juga tidak mau itu, memang sudah akan memberikan ahli waris. Oleh karena dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ya, dan Tuhan
mengajak, membawa keluar. Ya, kita lihat ada gambar pada saat Abraham melihat bintang-bintang di langit. Tuhan janjikan itu bahwa Tuhan akan memberikan semua keturunan itu, ya. Nah, ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian di dalam ayat ayat yang kedua Tuhan menjawab dan Tuhan yang memberikan bahwa memperlihatkan banyaknya keturunan Abram, ya. Kemudian ayat yang ketujuh dikatakan Tuhanlah yang membawa Abram keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri Kanaan kepada Abram untuk menjadi milik Abram. Kemudian ayat yang ke-8 kemudian ditanyakan, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ya. Tentu saja kita semua juga begitu, ya. Kalau misalnya dijanjikan seseorang, mana buktinya? Ya, pasti menanyakan, nanti tanah itu aku serahkan kepada kamu, mana buktinya? Ya, nah, buktinya biasanya kalau ada sesuatu pasti ada bukti. Kalau sekarang ada meterai, ya kan? Pakai meterai. Nah, pada saat itu juga kalau ada dua orang akan berjanji, maka mereka akan memotong binatang-binatang, ya. Misalnya dia ambil lembu betina berumur 3 tahun, kemudian kambing betina berumur 3 tahun, kemudian domba jantan juga berumur 3 tahun. Itu dipotong 2, kemudian ditaruhnya di samping, ya. Kemudian nanti ada asap, ya. Begitu ada asap, kemudian ada obor. Nah itu. Kemudian setelah ada obor, mereka akan berjalan di tengah-tengah itu, ya. Mereka berdua akan berjalan di tengah-tengah itu, kemudian sambil berkata begini. Janjinya begini. Kalau aku tidak setia dengan janjiku, maka nasibku seperti binatang-binatang ini. Itu mereka katakan, ya. Jadi sambil berjalan, kalau aku tidak menepati janjiku, maka nasibku seperti binatang itu, dipotong. Itu adalah janji ketika 2 orang akan melakukan perjanjian, ya. Tetapi kita melihat bahwa pada saat Tuhan berjanji dengan Abram, itu berbeda banget, berbeda sekali, ya. Jadi di sini dikatakan, Abram mengatakan, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan katakan, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati, ya. Diambil kemudian dipotong 2. Tetapi ketika burung yang tadi, yaitu burung-burung yang dikatakan seekor burung tekukur, ya, seekor burung tekukur dan seekor burung merpati itu tidak dibelah oleh Abram. Nah, ada yang mengatakan bahwa akibat dari itulah, ya, maka ada burung, dikatakan
ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Jadi ada kuasa kegelapan yang akan merebut itu dan diusir oleh Abram saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau nanti akan dibaca lagi di ayat yang di ayat 13 ya, karena di ayat yang 12 dikatakan menjelang matahari terbenam tertidurlah Abram dengan nyenyak ya, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Dan pada saat itulah firman Tuhan nanti dibaca di rumah ya, itu katanya karena dua burung itu tidak dipotong dua ya, tetapi itu janji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka apa? Berasap beserta ya. Maka ya kelihatanlah ya itu gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa dirinya ya, dirinya yang berjanji, dirinya yang telah menjadikan bahwa akulah yang berjanji dan akulah yang melakukan ini. Ini adalah janji sepihak ya, janji sepihak antara Tuhan dengan Abram. Dan janji itu ditepati oleh Tuhan sampai saat Tuhan Yesus disalib di Golgota. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu sampai sekarang Tuhan ingat janji Tuhan apa, selalu ditepati di dalam kehidupan kita. Ya. Selalu ditepati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menempatkan dirinya pada saat itu di dalam setiap apapun ya, kita dapat bedakan antara dua manusia dengan antara Tuhan dan Abram ya. Dia berjalan sendiri di tengah-tengah potongan daging itu, di sela-sela itu Tuhan sendiri yang berjalan. Abram tidak berjalan bersama-sama itu, tapi dia tidur dalam kenyamanan. Nah, itulah Tuhan yang mengikat dirinya sendiri dalam perjanjian tersebut. Dan kita lihat bahwa Allah memegang janjinya dengan serius. Bahkan Allah tetap setia sampai akhir. Nah, sekarang kita akan baca di dalam pasal yang 21 ayat 1 sampai 5 dikatakan, judulnya adalah Ishak lahir ya. Di dalam ayat yang 1 sampai dengan 5 demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti apa yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan segala kepada Sarah seperti yang dijanjikannya ya. Dilakukan dan seperti yang dijanjikannya ya, dilakukan saat itu karena dia sudah berjanji dan terus dia lakukan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abram menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abram menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.
Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ya, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penantian daripada janji Tuhan saat itu 25 tahun sampai Ishak lahir. Ya. Berapa tahun kita menanti janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Pasti saudara mungkin ada waktu itu berdoa untuk siapa dan untuk apa. Tapi Tuhan yang sudah memberikan janji itu. Kita belajar ya, kita belajar dari perjalanan Abraham. Nanti setelah ini kita akan mendengar kesaksian yang luar biasa dan ya setelah firman Tuhan saya sampaikan. Apa yang kita pelajari dari perjalanan Abraham? Ya kita ada ya di ada nggak Pak Bambang? Apa yang kita pelajari yang terakhir? Apa yang kita pelajari dari perjalanan Abraham? Belum, di atasnya itu. Sebelum itu. Mendengarkan ini. Belum Adalah Niko. Belum itu. Sebelumnya sayang. Nah, ya. Mari kita akan baca sama-sama sebelum kita nanti mendengar kesaksian. Apa yang kita pelajari dari perjalanan Abraham? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Abraham dipilih Tuhan dengan cara dipisahkan dari keluarganya, sanak saudaranya, dan bangsanya untuk dipakai dalam kerajaannya. Aku juga dipilih Tuhan. Ya. Yang dua, Abraham memiliki kerendahan hati. Aku juga. Abraham sangat setia menantikan janji Tuhan. Aku juga. Abraham berdoa untuk keselamatan orang Sodom dan Gomora. Aku juga berdoa untuk keselamatan tetangga-tetanggaku. Akhirnya kita melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham dan kepadaku juga. Kita tepuk tangan, Tuhan kita memberkati. Mari kita akan mendengar kesaksian pada pagi hari. Jika Anda seorang Kristen, Anda harus mendengarkan ini. Ini adalah Niko. Niko memiliki pengalaman dikunjungi oleh Tuhan di dalam mimpinya. Niko adalah seorang pemimpin pujian dan musisi di gerejanya di Jemaat Tesalonika Yunani. Pada bulan Juni 2022, Niko memberikan kesaksian di gerejanya bahwa ia telah didatangi oleh Tuhan Yesus di dalam mimpi. Dan pada saat itu, Yesus didampingi oleh seorang malaikat. Malaikat ini dalam kesaksian Niko mengatakan memakai jubah yang terbuat dari emas dan perak, dan jubah tersebut adalah jubah perang. Dari penampilannya, Niko mengetahui bahwa malaikat ini adalah penghulu malaikat, seorang pemimpin tentara surga. Sedang Niko mengamat-amatinya, malaikat ini mulai menengadah dan mulai bernyanyi. Pada saat ia mulai bernyanyi, malaikat lain bergabung ikut bernyanyi. Semakin banyak suara, semakin banyak nada, semakin banyak instrumen musik yang dimainkan. Dan tiba-tiba saja terbentuk suatu paduan suara dari jutaan, bahkan miliaran malaikat surgawi bernyanyi dalam satu harmoni pujian yang indah. Niko berkata bahwa ini bukan pujian biasa, tetapi merupakan assembling dari tentara surga, persiapan untuk sesuatu yang akan datang. Ini bagaikan terompet panggilan perang. Dan ketika semua ini terjadi, Tuhan mulai memenuhi pikiran Niko dengan seluruh data dan informasi agar ketika ia terjaga, ia mampu menuliskannya tepat seperti apa yang didengarnya.
Saat tersadar dari mimpinya, Niko langsung bersujud tersungkur di hadapan Tuhan dan mulai menangis sebab hadirat Tuhan sangat kuat dirasakannya. Dan untuk dapat mengingat nada dan lirik dari lagunya, Niko mulai menyanyi berulang-ulang dengan keras lirik yang diingatnya, berulang-ulang dinyanyikannya hingga kemudian dia mampu menghafalkannya dan mampu menuliskannya. Lagu ini penuh kuasa sehingga ketika Niko mulai menyanyikannya di depan jemaatnya, Roh Kudus mulai bekerja, kuasa Tuhan turun dan mulai menjamah jemaat Tuhan yang hadir. Roh-roh jahat mulai bermanifestasi. Tuhan yang Maha Kuasa sedang menyiapkan pasukannya bersiap untuk peperangan. Mari kita dengarkan bersama lagunya.
Bapa, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkan kepada kami. Biarlah kami setia seperti Abraham, menantikan kedatangan Tuhan dengan setia. Kami yakin dan percaya Tuhan, baik kami yang sebagai WL di singer, ataupun kami yang melayani di bidang lain, kami tetap juga mendapatkan karunia dari Tuhan. Mungkin pujian yang kami dengar Tuhan berikan kepada kami, atau perubahan suara yang tadinya tidak bagus atau kurang bagus, tapi Tuhan urapi demikian rupa sehingga suara-suara kami terdengar di hadapan Tuhan saat kami memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu turun atas kami. Engkau perisaiku Tuhan. Engkau perisaiku, itu janji-Mu. Janji Tuhan iya dan amin. Jamah hati kami semua. Biarlah kami di rumah terus Tuhan nanti akan terus mengumandangkan kasih-Mu, pujian yang kami naikkan, atau kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami benar-benar semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami imani itu Tuhan. Saat-saatnya tiba Tuhan akan berbicara kepada kami umat-Mu yang ada di Teopila ini pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan banyak nubuatan dari anak-anak muda, banyak juga Tuhan nubuatan yang Tuhan berikan kepada kami orang-orang yang sudah tua. Dan itulah ya Tuhan, penglihatan demi penglihatan, sehingga terus dikuatkan iman kami. Amin. Sama seperti Abraham yang sudah harus melangkah dan harus terus Tuhan melangkah dan melangkah. Terima kasih. Tuhan berikan waktu 25 tahun, bukan waktu yang pendek. Namun Tuhan tetapkan kami, berikan ketetapan bagi kami. Amin. Saat kami menantikan Engkau, menantikan kedatangan Tuhan, Ya, Bapak. ataupun menantikan sesuatu yang kami rencanakan, maka Tuhanlah yang terus berkuasa menjadi perisai kami, dan kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah berjanji sejak pada saat dengan perjanjian dengan Abraham. Tuhan berjanji Tuhan dengan Abraham, dan itu Tuhan lakukan sendiri. Sehingga sampai pada saat Tuhan memberikan anak-Mu dan disalibkan, itu adalah janji Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memisahkan kami dari dunia ini Bapa. Tuhan sudah memisahkan kami dari hal-hal yang buruk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan hati kami, kuatkan iman kami, biar pandangan kami lurus ke hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Biar kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.